Udah mulai. Halo Tera, teman Rarisma. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang sangat menyenangkan. Nah teman-teman, di video kali ini banyak banget requestan video ini ya. Jadi aku pengen menjawab beberapa pertanyaan yang sering banget muncul di DM Instagram aku mengenai bal-balan. Nah, untuk video kali ini aku akan membahas 4 hal yang perlu kalian ketahui sebelum membeli bal. Oke teman-teman, jangan di skip ya. Sumpah beneran jangan di skip karena ini penting banget. Oke, ikutin terus. Nah Tera, teman Rarisma, aku mau bahas 4 macam hal atau 4 hal yang perlu kalian ketahui sebelum membeli bal. Yang pertama adalah modal, yang kedua adalah mental, yang ketiga adalah bagaimana kita membelinya atau di mana kita membelinya, yang keempat adalah bagaimana cara kita atau solusi ketika mendapatkan bal yang kurang bagus. Oke, menarik kan pembahasannya? Ikutin terus. Ini dia yang pertama, modal. Not a writer. Okay. Nah teman-teman, aku akan kasih tahu kalian modalnya tuh berapa sih sebenarnya yang perlu kita keluarkan. Ini perkiraan aja ya teman-teman, ini rata-rata, dan aku akan kasih tahu perhitungannya nih. Gimana sih caranya biar kalian tuh bisa untung. Ini benar-benar menarik, kalian jangan skip. Oke? Bentar teman-teman. Kayaknya aku lupa dan aku perlu ambil buku catatan aku. Oke? Siap-siap ya, kalian juga harus catat biar kalian tahu karena aku juga nyatet. Oke? Nah, ini dia buku catatan aku nih teman-teman. Jadi aku sambil baca ya teman-teman, biar kalian paham juga nih teman-teman. Oke teman-teman, yang pertama kita harus siapkan modal itu jangan terlalu mepet-mepet teman-teman. Paling nggak ada kisaran selisih 1 juta maupun 2 juta. Buat apa nih teman-teman? Buat biaya tak terduga. Misalkan apa nih? Misalkan butuh beli plastik atau butuh beli atau butuh laundry. Nah, itu juga kan harus dipersiapkan modalnya. Jadi ketika beli bal tuh nggak mesti harga balnya sekian terus kalian juga nggak punya tabungan, nggak kayak gitu juga. Nah teman-teman, aku akan berikan contoh ya. Misalkan nih, kalian mau beli bal harganya 8 juta nih teman-teman ya. Anggaplah itu bal dress atau bal blues atau bal hoodie atau bal apapun lah ya kira-kira. Kira-kira ya teman-teman, ini harga kisarannya. Sebenarnya tuh aku sering banget kasih harga kisaran lebih mahal supaya apa? Supaya kalian tuh ada perasaan seneng ketika menerima sesuatu yang lebih murah nantinya gitu loh. Jadi nggak semata-mata apa yang aku bilang tuh terlalu mahal, terlalu ini, terlalu itu, enggak. Jadi itu sebenarnya aku yang memang naikin harganya sedikit biar kalian tuh kira-kira perhitungan kotornya seperti apa. Oke? Ya, contohnya kalian beli bal 8 juta ya. Terus kira-kira ongkirnya berapa ya? Ongkirnya kira-kira 500 lah, anggap aja. Setelah kalian ongkir, apalagi nih yang perlu kalian pikirkan? Kalian harus beli plastik isolasi, dan kalau perlu kan harus punya tangnya. Kayak gini nih yang di sebelah aku udah kasih gambarnya kan. Ini untuk apa sih Kak? Untuk kalian buka pelat besinya atau kawat besinya yang menempel di bal pakaian tersebut teman-teman. Jadi biar lebih gampang gitu. Seperti kalian yang lihat di beberapa video bal aku, nah itu rata-rata pakai tang seperti ini. Oke teman-teman. Nah, itu kira-kira habisnya ya anggaplah 500.000 ya teman-teman. Nah, untuk biaya laundrynya nih teman-teman, anggaplah kita keluarkan 1 juta. Ini biasa setiap kota kita beda banget ya biaya laundrynya ya. Kalau aku di Jakarta itu bisa sekilo 8.000. Nah, bisa juga di Jakarta mana gitu lebih murah daripada di tempat aku gitu, maupun di kota-kota kalian. Nah, biasanya kalian juga bisa negosiasi sama si tukang laundrynya nih teman-teman. Kalau misalkan aku langsung 10 kilo, aku harus bayar berapa atau bagaimana lah, pokoknya itu terserah kalian ya. Ini aku umpamakan aja biaya laundrynya. Oke teman-teman, nah anggaplah semua pengeluaran kita itu adalah 10 juta rupiah ya. Kita mau beli, aku nih lagi mau mencontohkan bal blues lah ya teman-teman, anggap aja bal blues. Bal blues harganya 8 juta, total modalnya adalah 10 juta. Oke, bal blues itu kisarannya itu ada 500 piece. Kurang lebih ya teman-teman, bisa lebih bisa juga kurang, tapi kita anggap aja di rata-rata ini tuh 500 baju. Oke teman-teman, kita mulai hitung. Di mana sih Kak untungnya jualan baju pre-love ini? Oke, untungnya
Anggaplah satu baju itu kita bagi, berarti kita 10 juta kita bagi 500 piece ya teman-teman. Kita dapat angka 20.000 per satu piece. Oke teman-teman, sampai sini sudah mengerti ya. Dari 10 juta dibagi dengan 500 piece kita dapat angka 20.000 rupiah. Nah, aku untungnya berapa nih Kak? Yang bagusnya, yang baiknya. Sebenarnya untung itu terserah kalian, itu benar-benar terserah kalian. Kalian mau kasih harga berapa aja. Tapi ini juga banyak banget pertanyaan yang sering ditanya nama aku. Oke, aku kasih tahu ya. Aku mau untungnya 3.000 rupiah aja. Nggak usah banyak-banyak ya teman-teman. Nah, dari untung kalian 3.000 rupiah itu, kalian tinggal kali aja 500 piece. Ya, berarti berapa? 1.500.000 itu kalau untung kalian 3.000 rupiah. Kalau untung kalian 5.000 rupiah, kalian bisa dapat 2,5 juta teman-teman. Nah, kalau kalian untungin 10.000 rupiah aja teman-teman, kalian bisa dapat 5 juta teman-teman. Bayangin nggak 5 juta? Nah, ini perkiraan kotor aja. Ini buat teman-teman yang udah buka bal pasti tahu banget ya, gimana untungnya, udah mulai nih ngerasain untungnya ya kan teman-teman yang udah buka bal, coba tolong komen di bawah sini ya, gimana rasanya beli bal, oke? Nah teman-teman, yang aku bisa kasih tahu ke kalian ya, kalau kalian jualan baju pre-love dan kalian membeli bal besar ini ya, partai besar, kalian pasti untung. Oke, kalian pasti untung. Teman-teman, lanjut ke yang hal kedua nih, yang perlu kalian ketahui sebelum membuka bal, oke? Hal yang kedua ini adalah mental teman-teman. Ini tuh sering kali banyak dilupain sama teman-teman tuh. Maksudnya persiapan mental tuh apa sih Kak? Maksudnya gini teman-teman. Jadi begitu bal datang, kalian tuh otomatis kalau misalkan belum pernah jualan ya pasti kaget. Buset, banyak banget nih satu bal. Awalnya kalian pikir 100 kilo tuh dikit, terus nggak berat, santai ya kan. Tapi begitu datang, buset dah, itu berat banget dan bener super banyak. Dan itu padat, aduh nggak ngerti lagi deh. Pokoknya buat teman-teman yang udah buka bal tahu deh rasanya gimana ya teman-teman. Buat ngedorongnya aja istilahnya tuh bener-bener susah dan sulit banget karena tuh berat banget. Ya itu kalian harus sediain tempatnya ketika buka bal. Aku saranin tuh di luar rumah karena takutnya debunya ya teman-teman, takutnya debu itu aja sih. Tapi kalau misalkan kalian ngerasa di dalam rumah lebih aman, ya terserah kalian aja. Tapi ingat, jangan lupa tetap jaga kesehatan dan protokol kesehatan ya teman-teman. Jangan lupa pakai masker juga. Nah teman-teman, begitu kalian sediain tempatnya, kalian juga harus siapin kira-kira keranjang pemisahnya atau karung pemisahnya teman-teman. Buat apa? Jadi kalian tuh bisa bedain mana yang brand, mana yang bagus, mana yang reject gitu loh teman-teman. Jadi itu sih persiapan mentalnya. Kayak kalian tuh harus bener juga harus fokus milih-milih mana pakaian yang branded atau yang lebih bagus atau yang memang istilahnya kurang bagus buat diobral atau buat giveaway. Seperti itu teman-teman. Teman-teman, ini dia yang paling menarik. Hal ketiga, di mana sih Kak beli balnya? Aku udah pusing, udah nyari. Dan setiap video aku selalu bilang, kalau kakak mau beli bal, mau tanya lebih lanjut, boleh DM ke Instagram aku, Rarisma. Nih, seperti yang ada di sini ya. Nah, di mana kalian bisa membeli bal? Nah, kalian juga bisa bal melalui aku maupun supplier yang akan aku kasih nomor WhatsApp-nya ke kalian. Tapi teman-teman minta tolong yang serius bayar aja ya, karena aku pun harus tetap jawabin. Kadang-kadang ada orang yang curhat tapi nggak mau beli. Kadang-kadang aduh banyak banget deh, nanti aku akan bikin Q&A-nya ya biar asik banget nih ya. Oke teman-teman, nah kenapa kalian harus beli di supplier langganan aku ataupun di aku? Teman-teman itu sama aja sih sebenarnya ya. Cuma aku mau kasih tahu kenapa harus di aku, kenapa harus melalui aku. Karena apa teman-teman? Karena kami terpercaya. Ya, aku nggak mungkin banget nih ya teman-teman nipu-nipu kalian atau bohongin kalian. Karena ya aku kan kalian bisa lihat nih muka aku udah terpang-pang nyata banget nih di YouTube ini. Dan aku nggak akan mungkin nipu kalian
dan menghancurkan YouTubeku sendiri yang udah aku bangun selama ini. Jadi itu tidak mungkin. Oke, nah Itu yang pertama teman-teman. Yang kedua, kalau kalian beli bal melalui supplier aku juga bisa pantau pengirimannya teman-teman. Kalian tinggal DM Instagram aku, bilang Kak aku udah pesen di Pak Chandra, terus kalian kasih kode balnya atau alamat kalian, jadi aku bisa pantau pengirimannya. Dan ini juga bisa mengurangi penipuan teman-teman. Jadi ya teman-teman, banyak di luar sana online shop dari thrift shop mana aja deh gitu ya. Kak aku mau dong dipromosiin, tapi kan aku nggak tahu dia bener apa enggak, alamatnya di mana. Nah sementara kalau kalian beli bal di aku udah tahu nih alamat kalian di mana. Jadi buat para pembeli nggak bakal ketipu gitu. Kalaupun ketipu, aku bisa bantu kalian nih teman-teman. Paling nggak yuk kita samperin ke rumahnya rame-rame, ya nggak? Bener kan? Nah teman-teman, kalian setelah membeli bal juga mendapatkan resinya. Nah ini penting juga teman-teman, biar kalian tahu nih barangnya sudah sampai di mana. Kira-kira barang itu ya, kan ini pengirimannya dari Jakarta nih teman-teman. Nah kira-kira sampai di kota kalian itu kurang lebih 10 hari kerja. Nah kalau udah 10 hari kerja belum datang-datang, kalian juga bisa nih menanyakan sama aku, atau menanyakan kepada suppliernya, atau kepada jasa kirimnya. Ya jasa kirimnya itu maksudnya kargonya langsung ya teman-teman. Kita kirimnya semua pakai kargo, bukan JNT, JNE ya, bukan kayak gitu. Karena buset, kalau kirim pakai itu per kilonya kalian bisa nangis. Nangisnya pakai darah, jadi nangis darah karena saking mahalnya. Ya, jadi kita kirimnya pakai kargo. Oke teman-teman? Hi. Oke. Nah teman-teman, ketika barangnya sudah sampai di rumah kalian, ini dia yang spesial. Kenapa sih spesial Kak? Aku bingung. Karena kalian akan dipromosikan di YouTube channel teman-teman. Nah itu dia yang bikin kalian istimewa dan berbeda dibandingkan kalian beli di tempat lain. Kok bisa sih Kak spesial? Kenapa? Gini teman-teman, ketika barangnya datang atau balnya itu datang, kalian cukup videoin ke aku, kirim dalam durasi 5 sampai dengan 10 menit sampai 30 menit juga terserah kalian sih teman-teman. Karena itu akan mempresentasikan bagaimana online shop kalian itu sendiri gitu. Ya kalau bisa ya kalian sambil majang-majang bajunya gitu loh. Jadi kan ketahuan nih, oh bajunya kayak gimana. Nah, kali aja nih teman-teman, ada pembeli yang tertarik, bisa screen capture nih dagangan kalian nih. Nah, seru kan? Jadi teman-teman, begitu aku upload, kalian sudah ada pembelinya. Seneng kan? Happy kan? Begitu teman-teman. Jadi, kalian pun sudah ada di Google ataupun di YouTube. Nah, jadi kalau misalkan ada orang yang nggak percaya sama toko kalian, kalian cuma tinggal bilang, cari aja di Google. Nah, udah pasti keluar tuh nama toko kalian beserta YouTube-nya sekalian. Tuh mantep kan? Jadi tuh orang lebih beli tuh punya kepercayaan kepada kalian. Itu bener-bener salah satu hal yang istimewa yang bisa kalian dapatkan. Bener nggak? Bener kan pastinya? Oke, buat kalian yang sudah beli balnya di supplier aku maupun lewat aku, tenang, itu free promosi, semuanya free ya teman-teman ya, nggak main langsung, iya nanti aku promosiin, nanti gampang lah ya bisa diatur gitu, nggak cuma kayak gitu aja, tapi aku bener-bener nanya, gimana jualannya, lancar nggak? Kalau nggak, free promosi kapanpun kalian mau. Oke teman-teman, nggak usah segan-segan buat DM aku, Kak tolong bantuin promosiin dong gitu. Nah teman-teman, ini aku lakuin cuma sama yang udah beli bal di aku aja. Aku nggak terima online shop manapun yang nggak kerjasama sama aku maupun kerjasama dengan supplierku. Oke, biar kalian tuh istimewa, ya kan? Sekali lagi aku bilang ya teman-teman, aku melakukan ini untuk menghindari atau mengurangi penipuan, karena udah mulai banyak banget nih yang pakai akun Rarisma atau bilang bisa beli bal di sini, WhatsApp aja ke nomor di bawah ini. Jangan percaya ya teman-teman, pokoknya kalau nggak aku ya Instagram aku tuh kayaknya udah deh nggak usah aja mendingan. Oke? Nah teman-teman, kita lanjut ke hal yang keempat, bagaimana sih solusinya nih kalau kita dapat bal yang kurang bagus. Teman-teman,
jangan sedih. Nggak ada bal yang kurang bagus. Itu yang pertama kalian mesti ingat. Kenapa? Karena selera setiap orang itu beda-beda. Kalian bayangin aja, selera kalian sama orang tua kandung kalian aja pasti beda. Sama saudara kalian aja yang kandung, sedarah, se-DNA, semuanya itu pasti beda. Oke teman-teman, jadi tenang aja. Semuanya itu ada seleranya. Kalau menurut aku nih, kayaknya sebenarnya nih bagus, tapi menurut orang lain tuh nggak bagus gitu. Jadi sebenarnya gini teman-teman, solusinya adalah kita terus aja berjualan, kita terus aja promosi, kita terus aja update dimanapun, di Instagram, di Facebook, di Shopee, di WhatsApp kalian, semuanya deh tuh, updatein semuanya. Ya, kita hanya perlu mencari orang yang selera dengan barang dagangan kita. Dan itu pasti ada, nggak mungkin. Kenapa kok pasti ada? Lah contohnya itu udah dibikin, ya kan? Kalau nggak dibikin ya berarti pasti ada dong seleranya, selera pakaian tersebut, selera bahan tersebut, ya kan? Gitu aja. Jadi tuh kita mesti mikir yang positif-positif aja teman-teman. Jangan sedih, jangankan bal yang kurang bagus, bahkan bal bagus sekalipun kalau nggak selera itu bener-bener nggak ada pembelinya. Mau tahu nggak contohnya? Nih kayak gini nih. Ini contoh catnya. Ini kocak banget sih. Jadi Teh Haya ini dapet bal tuh bagus teman-teman. Tapi tahu nggak orang-orang di sekelilingnya malah bilang itu bal saking bagusnya kayak baju artis, malah kagak laku. Bayangin teman-teman. Ya nggak? Karena apa? Karena belum selera. Ya, kita bilang bagus, orang lain belum tentu. Dan sebaliknya. Jadi, jangan pernah patah semangat kalau ada orang bilang, ih nggak bagus, ih jelek banget, ih zong. Nggak pernah. Aku selama open bal nggak pernah ada barang yang zong. Ya teman-teman, jadi itu zong itu cuma ciptaan orang yang nggak suka ngelihat kalian sukses ya. Jadi semua itu tergantung selera. Caranya kita harus rajin upload, update ke media sosial kita atau cari deh tuh ke tetangga-tetangga yang mau jadi reseller. Pasti kita akan nemuin suatu saat seleranya yang pas dengan apa yang kita jual. Oke teman-teman, nah teman-teman itu dia 4 hal yang perlu kalian ketahui sebelum kalian membuka bal. Oke, aku ulang lagi ya, yang pertama itu modal tentunya, yang kedua itu adalah mental, kalian harus kuat teman-teman. Yang ketiga, di mana membelinya? Udah tahu dong jawabannya, di aku. Nah yang keempat, solusi ketika kita mendapatkan bal yang menurut kita bukan selera kita. Oke teman-teman, semoga video ini bisa membantu kalian ya dalam mewujudkan cita-cita kalian, yaitu open bal. Oke? Terima kasih sebelumnya buat yang suka sama video ini. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen di bawah ini, dan dibagikan tentunya. Oke? Terima kasih.